Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأصدق الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله، معاشر المسلمين والمسلمات، أعزني وأعزكم الله. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kepada kita semua di malam hari ini berupa nikmat-nikmatnya. Nikmat sehat, nikmat afiah, yang mana mungkin di luar sana banyak dari saudara-saudari kita yang sedang ditimpa dengan sakit, dengan musibah. Dan qadarullah summa qadarullah, anak dari ustadz kita, Ustadz Nizar hafizahullah ta'ala, sedang diuji dengan sakit, yang mana dengannya maka kami menggantikan beliau pada sesi kali ini. Kita mendoakan semoga Allah memberikannya kesembuhan serta kesabaran dan kemudahan bagi Ustadz dan keluarganya untuk menjalani musibah tersebut, yang insya Allah segala sesuatunya pasti ada hikmah di baliknya. Allah subhanahu wa ta'ala sungguh menguji hamba-hambanya yang beriman. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala akan membiarkan mereka hamba-hamba tersebut beriman dengan ucapannya mereka, tapi Allah tidak mengujinya. Justru tanda seorang itu diuji oleh Allah, justru tanda seorang itu dicintai Allah, itu adalah diberikan ujian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahum." Sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba maka akan mengujinya. Dan tentunya kadar cintanya Allah juga sebatas ujian yang menimpa hamba tersebut. Maka dari itu jangan berkecil hati siapapun di antara kita yang mungkin sedang ditimpa musibah. Semoga Allah mudahkan dan bersabarlah, karena insya Allah itu tanda Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kalian, mencintai kita semua. Sungguh kita patutnya banyak sekali bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat wal afiat tersebut. Dan nikmat sehat tersebut sering sekali dilalaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia. Kebanyakan dari manusia melalaikannya, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Kita mensyukuri sehat kita ini. Dan sungguh kesehatan itu disampaikan oleh baginda Nabi itu lebih dicintai, itu lebih baik ketimbang kekayaan.
Rasulullah pernah mensabdakan di dalam sebuah sabdanya yang diriwayatkan oleh sahabat Ubaid al-Juhani. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Bahwasanya beliau berkata, "Was-sihhatu liman ittaqa khairun minal ghina." Kesehatan itu bagi seorang yang bertakwa itu lebih baik daripada kekayaan. Ini sabda Nabi SAW. Tentunya ada hikmah besar di balik itu semua. Di antara hikmah yang bisa kita ambil, ma'asyiral muslimin wal muslimat, adalah banyak sekali amal-amal perbuatan, banyak sekali sunnah-sunnah, perintah-perintah Allah itu yang lebih butuh akan kesehatan daripada kekayaan. Kalau orang punya sehat, maka dia bisa menunaikan sholat dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya, bisa berpuasa, ya. Kemudian mengerjakan ibadah-ibadah sunnah yang lain, seperti membaca Al-Quran. Pasti enak kalau sehat, tapi kalau sakit baru sedikit sudah capek, tidak enak badannya. Kemudian ibadah-ibadah yang lain, dari sholat-sholat sunnah, dan masih banyak diantaranya pula mengikuti majelis ilmu. Menghadiri majelis ilmu ini termasuk ibadah, karena Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut mereka yang menghadiri majelis ilmu di hadapan para makhluk-makhluknya yang mulia, yakni para malaikat. Dalam sebuah sabda Nabi SAW, وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ. Tidaklah satu kaum berkumpul di dalam sebuah masjid-masjid Allah yang mana dibacakan, dikaji di dalamnya ayat-ayatnya, kecuali akan Allah turunkan as-sakinah, ketenangan. Makanya di dalam kajian ini itu pasti nuansanya akan lebih tenang daripada perkumpulan-perkumpulan yang lain, yang biasanya nanti ada perdebatan, adanya saling sikut menyikut, tidak setuju dan sebagainya. Tapi kalau di dalam menghadiri majelis ilmu, majlisul ilm, maka sakinah, ketenangan. Yang kedua adalah rahmat, ar-rahmah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah. Malaikat-malaikat Allah pun akan turun ikut menghadiri, mengikuti majlis tersebut. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut mereka-mereka yang hadir ini, para bapak, para ibu, bahkan insyaallah para hadirin semua yang menonton, di hadapan makhluk-makhluk Allah yang paling mulia, malaikat, makhluk yang tidak pernah berbuat kemaksiatan. Jika ia diperintah untuk sujud, maka sujud selama-lamanya. Begitulah malaikat. Dan kita disebut di hadapan mereka, ini hambaku fulan, ini hambaku fulana. Dia menghadiri majelis ilmu, dia mempelajari ilmu. Maka sebuah kenikmatan yang patut kita syukuri, kita bisa menghadiri, kita bisa menggunakan waktu luang kita untuk mencari ilmu. Itu kiranya ma'asyiral muslimin wal muslimat. Kemudian tak lupa kita memanjatkan salawat serta salam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah ini dengan sebenar-benarnya. Tidak ada satupun amal ibadah yang beliau tutup-tutupi. Beliau telah sampaikan semua kepada umatnya. Maka tidak benar jika
di kemudian hari mengatakan ada suatu amalan yang mana Nabi nggak tahu, itu dusta atas nama Nabi. Nabi itu bersifat al-amin, dipercaya karena beliau menyampaikan amanah. Tidak ada yang beliau tutup-tutupi. Maka cukuplah kita sebagai pengikut beliau mencukupkan pula dengan apa yang telah beliau sabdakan dari sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, tanpa mengurangi, tanpa pula menambah-nambah. Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang adab menuntut ilmu dari kitab Hilyatu Thalibil Ilm. Alhamdulillah, dalam adab ini kita sudah sampai pada poin yang ke-8 pada pertemuan yang telah lalu, yaitu hendaknya seorang penuntut ilmu memiliki sifat menjaga kewibawaannya. Al-muru'ah, tahalli bil muru'ah. Ini sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Mungkin kita sedikit murajaah, kemudian kita lanjut pada poin berikutnya. Bahwa seorang penuntut ilmu, baik dia menuntut ilmu ini Al-Quran atau hadis, ataupun juga tentang adab-adab syar'i syariat, maka hendaknya dia menjaga kewibawaannya, menjaga martabatnya dengan melakukan hal-hal yang mendorong itu semua dan meninggalkan segala yang bisa merusak martabatnya. Di antara yang disebutkan oleh Syekh dalam kitab ini rahimahullah, mengerjakan akhlak-akhlak yang mulia. Kemudian wa talaqatil wajh, dia membuat wajahnya itu senantiasa berseri-seri. Jangan bermuka masam saja, seakan-akan ilmu itu berat, tidak mampu sehingga dia itu suntuk di dalam pikirannya. Jangan, dia harus menampakkan bahwasanya dengan ilmu itu dia bahagia, dia menjadi seorang pribadi yang lebih baik. Wa ifsya'is salam, dia menyebarkan salam. Kemudian dia bersikap toleransi terhadap manusia. Dia tidak sombong. Dan dia juga memiliki sikap wasyahamati fi ghairi asabiyah, keberanian tapi bukan keberanian karena asabiyah. Apa asabiyah itu? Fanatis. Dia berani bukan karena sesama golongan, tapi memang karena kebenaran. Memang ini hak, maka dia berani membelanya, siapapun itu. Jika itu salah meskipun dari kelompoknya, dari golongannya, ya, dari kabilahnya misalnya, maka dia mengatakan itu salah. Jangan hanya beraninya kalau misalkan sesuai dengan golongannya saja. Ini enggak. Itu tidak muru'ah dia, tidak menjaga martabatnya dia, justru malah merusak. Baik. Kemudian Syekh setelah menyebutkan poin-poin tentang hal-hal yang bisa menambah martabatnya, beliau menyebutkan pula hal-hal yang bisa merusak. Wa alaihi fatanakkab khawarimal muru'ah. Wajib bagi penuntut ilmu untuk meninggalkan hal-hal yang bisa merusak martabatnya. Fi tab'in, baik itu suatu hal yang bersifat bawaan dari dirinya. Kalau itu buruk, ia harus rubah. Jangan, wah ini sudah bawaan saya nggak bisa menghilangkan ini. Misalkan mudah marah misalnya. Hendaknya dia berusaha untuk merubah sifat bawaannya tersebut. Mudah tersinggung, dia berusaha merubah. Di antaranya bagaimana cara untuk merubah adalah kalau dia misalkan marah dalam keadaan duduk, dia berdiri. Dia merubah keadaannya. Atau dia dalam keadaan berdiri marah, mau marah, dia duduk. Dia berbaring. Dia pergi, berlalu. Itu di antara bagaimana cara menghilangkan, meredam amarah. Dan tentunya
Yang bisa juga meredamnya adalah dengan air wudhu. Sungguh air wudhu, kemudian dia menunaikan sholat 2 rakaat. Setelah wudhunya tersebut, maka niscaya Allah akan meredam segala sifat-sifat negatif dalam dirinya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman terkait tentang sholat ini, itu bisa menahan keburukan-keburukan. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa menahan seseorang dari perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan-perbuatan mungkar. Dan tentunya amarah itu termasuk hal pemicu yang bisa membawa kekejian dan kemungkaran. Makanya kalau dia sholat, maka niscaya insya Allah dia bisa untuk meredam itu semua. Itu janji Allah, tentunya yang dia menyempurnakan sholatnya. Wallahu a'lam. Au qaulin, atau yang bersifat dari ucapan yang bisa merusak muru'ah. Au amalin, atau perbuatan. Min hirfatin mahinatin, dari misalkan profesi-profesi yang tidak baik. Janganlah penuntut ilmu itu kalau bekerja, misalkan dia dituntut untuk sambil mencari nafkah misalnya, jangan cari profesi yang hina. Ngamen, minta-minta. Jangan, thalibul ilmi itu jangan minta-minta. Jangan dia mengemis, jangan. Haruslah dia berusaha, beramal dengan tangannya. Meskipun itu hanya mungkin mendapat penghasilan yang tidak seberapa, tapi itu bisa mencukupi kehidupannya, makannya, minumnya, tempat tinggalnya sudah cukup baginya. Au khallatin radi'ah, atau sifat-sifat yang buruk dia harus tinggalkan, seperti kal-ujubi, ujub, bangga diri. Jangan, wahai talibul ilm, jangan bangga diri. Engkau merasa lebih baik dari yang lain karena mungkin sudah dahulu pernah ngaji di sini bertahun-tahun, pernah mondok, pernah ini. Jadi engkau merendahkan yang lain, bangga akan dirimu. Jangan. Hindari itu, ujub, warriya, mengharap pandangan dari manusia. Engkau belajar ilmu karena ingin dipanggil alim, ingin dipanggil orang yang saleh, rajin kajian, rajin ini dan seterusnya. Jangan. Talibul ilm, ikhlaskan niatmu lillahi ta'ala. Dan telah kita bahas pada adab yang pertama dalam kitab ini, seorang penuntut ilmu itu harus menata. Menuntut ilmu ini itu ibadah. Niatnya dia tata. Jangan riya. Ibadah itu enggak boleh riya. Wal batar, sombong. Wal khuyala, juga sombong ya. Wahtiqari al-akharin, merendahkan orang lain. Wa ghisyani mawatinir riya, dia mendatangi tempat-tempat yang syubhat. Talibul ilm, janganlah engkau itu datang kumpul-kumpul misalkan ke tempat-tempat yang itu engkau masih tidak jelas ini tempat yang baik atau bukan. Samar-samar. Terkadang tempat itu dipakai untuk riba. Terkadang pula mungkin dipakai untuk membicarakan hal-hal yang baik. Ini kan samar. Tempat ini baik apa enggak jadinya? Engkau kalau mendatangi tempat yang ragu-ragu seperti itu akan menurunkan martabatmu. Mungkin memang tempat itu pernah digunakan untuk suatu hal yang baik, sehingga orang nanti tidak memandangmu buruk. Tapi kalau pas ada orang yang menganggap, itu kan tempat riba, kok ini thalibul ilm ngaji sama Ustaz Fulan kok sering kumpul di sini ya, ojo-ojo ini juga ikut riba ini. Jangan. Lebih baik ia tinggalkan tempat-tempat yang ragu-ragu seperti itu. Baik itu tempat-tempat atau perkumpulan-perkumpulan, sehingga dia menjaga ilmunya, menjaga kewibawaannya. Begitulah wahai thalibul ilm. Itu adalah sifat atau adab yang ke-8. Berhias dengan martabat. Dia menghiasi dirinya dengan martabat yang mulia. Karena ketika seorang penuntut ilmu itu dia bermartabat,
maka insya Allah ilmu yang dia bawa itu pun juga berbobot. Nah, seperti itu. Sebagaimana para ulama dahulu, mereka itu disegani. Bahkan para umara, para pemimpin itu, mereka itu merasa getar kalau ketika menemui para alim-alim ulamanya. Sebagaimana bisa dilihat di dalam sejarah, seperti Imam Malik. Ya, banyak kisahnya. Beliau, Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Malik bin Anas, yang beliau terkenal dengan madhabnya Al-Maliki. Beliau mengumpulkan hadis, kemudian kitab tersebut ditulis dengan nama Al-Muwatta, yang mana kitab tersebut juga menjadi rujukan, termasuk salah satu dari kutubut tis'ah, salah satu dari 9 buku-buku hadis yang menjadi rujukan kaum muslimin. Al-Imam Malik, banyak kisahnya beliau itu. Pada masanya beliau sering diminta oleh para khalifah seperti Al-Mahdi, Al-Mansur pada masa kekhilafahan Abbasiyah itu untuk mengisi majelis ilmu. Pernah diminta untuk menghadiri ke majelis yang ada secara khusus di kerajaan. Wah Imam, datanglah engkau kemari untuk mengisi kajian. Beliau tidak menjawab panggilan tersebut. Kemudian para khalifah tersebut bertanya, kenapa kok Imam Malik gak mau datang? Dijawab oleh salah satu muridnya apa? Sesungguhnya al-ilmu yu'ta bihi. Ilmu itu didatangi. Wala yu'ta ali, bukan dipaksa datang. Jadi engkau, bahkan engkau seorang amir, seorang khalifah, kalau mau mendapatkan ilmu, engkau datang ke majelisnya beliau. Itulah bagaimana Imam Malik yang memiliki kewibawaan, ya. Dan banyak para imam yang dahulu itu, kisahnya mereka dengan wibawa itu sangat kental sekali. Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang ke-9, at-tamattu'u bi khisalir rujulah. Seorang talibul ilm hendaknya dia itu berjiwa kesatria. Rujulah, gentle, berani. Ini termasuk penyempurna dari adab yang sebelumnya, yaitu terkait kewibawaan, ya. Bahwasanya janganlah seorang penuntut ilmu itu kok dia pengecut. Dia harus berani, apalagi terhadap kebenaran. Syekh berkata dalam kitab ini, Hilyatul Thalibil Ilm, tamatta' bi khisalir rujulah minasyaja'ah. Termasuk sifat rujulah, jiwa kesatria itu adalah syaja'ah, berani. Wa syiddatil ba'si fil haqq. Dia rela untuk sengsara di dalam al-haq. Itu jiwa kesatria. Dia tahu kebenaran, dia berpegang teguh dengannya. Jangan karena dia nanti mau diuji, misalkan, kalau kamu nggak pro saya, kamu akan saya bunuh, kamu saya penjara. Oh ya sudah, kalau gitu saya pro dengan Anda. Misalkan biasanya kalau ini hubungannya dengan politik. Dan ini pun juga terjadi pada masa imam-imam dahulu. Imam Ahmad misalnya, beliau sampai di penjara. Bayangkan, kriminalisasi ulama dari dulu sudah ada. Imam Ahmad pada saat itu, pada masa itu, khalifahnya itu berpegang dalam sebuah pemahaman khalqul Quran, bahwasannya Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu diciptakan, itu makhluk. Padahal akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu adalah kalamullah, ucapannya Allah Subhanahu wa taala, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan makhluk, sesuatu yang diciptakan. Ya.
Dia erat dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Imam Ahmad diminta oleh khalifah saat itu, katakan ini wahai imam, kalau enggak aku akan penjara engkau. Imam Ahmad sampai akhir hayatnya tidak merubah pendapatnya. Beliau berjiwa kesatria. Beliau rela dipenjara karena al-haq. Syiddatul ba's fil haq. Rela untuk soro, untuk sudah enggak apa-apa. Dipenjara sama kebenaran ini tidak sepadan. Dan insya Allah setiap musibah tersebut baginya jika bersabar adalah sebuah pahala. Itu talibul ilm. Janganlah gentar ya. Kalau memang sudah ini kebenaran di hadapan kita, kita pegang, jangan kita lepas karena iming-iming politik, iming-iming harta, jabatan, ataupun yang lain sebagainya. Bahkan mungkin bisa dibilang, wah ini gak enak Ustadz. Ini gak enak posisinya, kita sungkan. Wah apalagi sungkan-sungkan. Tidak. Kalau benar, bismillah, kita berpegang teguh dengan kebenaran. Begitulah sifat yang baik bagi seorang talibul ilm. Wa makarimil akhlaq. Akhlak-akhlak yang terpuji. Wa badli fi sabilil ma'ruf. Dia mengerahkan segala daya upayanya di jalan kema'rufan, di jalan kebaikan. Segala daya, yakni hartanya, jiwanya, bahkan mungkin ilmu yang sudah dia dapat, ia selalu pergunakan segalanya itu di jalan kebaikan. Itulah seorang kesatria. Kesatria penuntut ilmu. Dia mengerahkan daya upayanya untuk kebaikan. Tidak ada waktu untuk selain kema'rufan. Hatta tanqati'a dunaka amalur rijal. Sehingga seorang yang berjiwa kesatria itu tidak rela dirinya didahului orang lain. Jangan mau dia itu nomor 2, nomor 3. Kalau bisa nomor 1, kenapa enggak gitu kan? Dia berlomba-lomba, itulah kesatria. Dia ingin menjadi yang terbaik. Itulah jiwa kesatria. Ingin berada di depan. Tentunya semua itu dengan ketika ia berpegang pada al-haq. Dia memiliki ilmu. Tapi kalau dia nggak punya ilmu, kok dia berani? Ya bukan berani namanya, itu sembrono namanya. Karena yang disebut keberanian, para ulama menjelaskan, asy-syaja'atu al-iqdam fi mahallil iqdam wa yalzam an tusbaqa bi ra'yin wa tafkirin wa hinkatin. Berani itu ya, itu adalah maju di tempat saatnya maju, yang harus didahului dengan adanya ilmu, pemikiran terlebih dahulu, atau bahkan pengalaman sebelumnya. Itu baru disebut keberanian. Bukan hanya sekedar pokoknya maju. Itu bukan sebuah keberanian, melainkan adalah lawannya, yaitu kecerobohan. Begitulah ma'asyiral muslimin wal muslimat ya, terkait adab yang ke-9 yang hendaknya penuntut ilmu itu miliki. Berjiwa kesatria. Baik. Kemudian sekarang kita masuk yang ke-10. Nah, di sini beliau agak sedikit memanjangkan pembahasan poin yang ke-10 ini. Adalah hajrut tarafuhi. Seorang talibul ilm, dan kita semua itu talibul ilm. Kita masuk pada sabda Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Laki-laki, perempuan, muda, tua, semua itu wajib mencari ilmu. Sampai kapan? Kata Imam Ahmad, utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Mencari ilmu itu dari buayan al-mahdi, minal mahdi ilal lahad, sampai lahad. Apa itu lahad? Liang lahat, sampai meninggal. Itulah. Dan di antara yang penting bagi penuntut ilmu adalah meninggalkan hidup mewah.
Penuntut ilmu itu syarat dia hidupnya tidak bisa menikmati kemewahan yang Masya Allah. Mobilnya Alphard, rumahnya tingkat 3. Tidak bisa. Kenapa? Karena penuntut ilmu sejati dia waktunya habis untuk mempelajari ilmu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ilmu ini sangat luas sekali. Samudra yang mungkin tidak ada ujungnya. Sahabat Salman Al-Farisi mengatakan radhiyallahu anhu, al-ilmu katsirun, ilmu itu sangat banyak, sangat luas. Wal umru qasir, dan umur manusia itu sangat pendek. Itulah yang menyebabkan umur yang pendek ini kalau dihabiskan untuk ilmu aja nggak bisa untuk sampai pada ujungnya. Ya toh? Apalagi untuk bisa menikmati kemewahan-kemewahan, tidak bisa. Pasti ilmunya nggak akan sampai. Seperti misalkan Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i misalnya. Kita nggak akan bisa sampai seperti mereka kalau kita masih merasa hidupnya itu harus mewah. Mewah ya, bukan cukup ya, mewah. Glamor misalnya. Maka pastilah berat thalibul ilmi kalau harus dia punya syarat, saya seorang profesor misalnya, tapi saya juga harus hidup mewah. Pasti ilmunya ini dipertanyakan. Bisa jadi bahkan ilmunya sebatas memang untuk cari gelar tersebut. Na'udzubillah min dzalik wa nas'alullah al-afiyah. Kita berlindung kepada Allah dari buruknya niat-niat kita yang mencemari niat kita yang harusnya ikhlas mencari ridho Allah untuk sepotong secuil kenikmatan dari dunia yang fana, meninggalkan kemewahan. Syekh rahimahullah, Syekh Bakar bin Abdullah berkata, la tastarsil fit tana'um war rafahiyah, janganlah engkau itu melepaskan dirimu, membebaskan dirimu sebebas-bebasnya dalam menikmati kemewahan, menikmati kehidupan. Fa innal badzadzata minal iman, sesungguhnya kecukupan itu termasuk dari keimanan. Syekh berkata bahwasanya hidup cukup itu merupakan keimanan. Jadi bisa dibilang seorang itu imannya tidak sempurna kalau dia tidak menganggap dalam dirinya ini kecukupan. Dia merasa kurang saja. Badzadzah, hidup sederhana, ini termasuk keimanan. Dan itu digambarkan dengan jelas kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi itu tidur di atas kasur spring bed yang mewah, di atas permadani yang sangat mahal dari emas dan sebagainya? Apakah Nabi tinggal di sebuah istana? Maka jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Tidak. Nabi itu subhanallah, hidupnya sangat sederhana sekali. Dan itulah yang disebut dengan kecukupan. Kita melihat, ya lihat bagaimana Rasulullah SAW tersebut hidup. Cukup. Tidak perlu sampai harus kita memandangnya terlalu tinggi. Sehingga kita lalai pasti nanti dalam menimba ilmu. Kita pasti akan kurang dalam menimba ilmu. Para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, tidak semuanya mereka itu kaya. Yang kaya itu hanya beberapa saja. Seperti kalau sahabat, ya Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Apakah enggak boleh seperti mereka? Jawabannya boleh. Rasulullah sendiri yang mengatakan la haraj fil ghina. Tidak ada larangan untuk seorang itu menjadi kaya. Limanit taqa. Rasulullah melanjutkan, barang siapa yang bisa bertakwa jika memiliki kekayaan. Boleh. Tapi kalau kamu bisa bertakwa dengan kekayaanmu nanti. Seperti Utsman bin Affan, kita lihat ketakwaannya, Masya Allah. Beliau kaya bukan malah menahan hartanya. Justru Masya Allah, sedekahnya. Abdurrahman bin Auf pun juga sama.
Dan berikutlah para tabi'in, tabi'ut tabi'in juga yang mereka memiliki kelebihan. Bahkan kalau kita lihat Imam Al-Bukhari itu orang yang kaya. Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail itu salah satu seorang ulama hadis yang sangat fenomenal di dalam sejarah. Bukunya Sahih Bukhari itu disebut-sebut sebagai kitab yang paling benar kedua setelah Al-Quran. Dari segi mengumpulkan hadis yang paling valid, Sahih Bukhari. Tidak ada perselisihan di antara para ulama, para kaum muslimin. Beliau itu orang yang kaya. Tapi beliau menghabiskan kekayaannya untuk mencari ilmu. Pernah dalam suatu ketika itu diriwayatkan beliau berbekal dalam mencari hadis itu 1000 dinar. 1000 dinar ma'asyiral muslimin wal muslimat. Kira-kira 1000 dinar itu berapa kalau kita rupiahkan? Satu keping dinar itu adalah hitungannya emas 24 karat. Ya. Yang mana satu kepingnya itu saya agak lupa hitungannya. Berapa gram emasnya itu berapa? Sekitar 3 atau berapa gram emas yang 24 karat. Ya. Anggap aja kalau 1 dinar itu yaitu 1 gram emas lah. Yang 24 karat berapa harganya? 1 juta. Kalau 1000 dinar berarti kali berapa itu? 1 juta kali 1000 berapa? 1 M. Itu kalau ibaratnya 1 dinarnya 1 gram emas. Imam Bukhari itu bekalnya segitu. Dan kalau para jamaah semua pernah mendengar kisahnya, itu 1000 dinar itu subhanallah, karena ada perihal di saat beliau bepergian naik perahu saat itu. Beliau itu hampir dituduh mencuri. Beliau berbekal 1000 dinar itu uang beliau. Tapi karena suatu kejadian, beliau sampai hampir dituduh bahwasanya beliau itu mencuri 1000 dinar. Karena ada salah seorang awak kapal yang tahu ternyata Imam Bukhari itu punya uang 1000 dinar. Yang mana suatu ketika dia, awak kapal ini, ngaku-ngaku. Imam Bukhari itu diam-diam saja, dia tidak mengatakan saya bawa bekal sekian dinar, tidak pernah. Beliau katakan, tapi ada satu awak ini dia itu tahu, wah 1000 dinar ini banyak sekali ini. Kesempatan dia melihat peluang tersebut, ia mengatakan seakan-akan kehilangan sebuah harta. Waduh, hartaku hilang. Hilang berapa? Semuanya berkerumun. Dia mengatakan hilang 1000 dinar dengan persis menyebut angka tersebut. Akhirnya dibongkar-bongkarlah itu. Semuanya saling mencari sampai kepada sisi Imam Bukhari, dan ternyata ketika dilihat kantong tersebut nggak ada sama beliau. Apa yang beliau lakukan? Dalam kisah tersebut, beliau itu membuang kantongnya ke lautan. Subhanallah. Ini 1000 dinar, 1 M itu dibuang ke lautan oleh Imam Bukhari. Karena beliau saat itu takut untuk apa? Dituduh mencuri. Di akhir dari perjalanan beliau, si orang yang tadi ngaku-ngaku itu akhirnya nggak ketemu kan uangnya. Dia akhirnya dituduh, dia dijelek-jelekan oleh orang-orang yang ada dalam kapal tersebut. Engkau pembohong, engkau ini mengada-ngada, kita bongkar semua nggak ada, engkau ini gila. Oke. Akhirnya si awak kapal tadi itu yang ngaku-ngaku di akhir perjalanannya ngomong sama Bukhari, wahai Imam, kemana bekalmu yang 1000 dinar tersebut? Kantongmu itu mana? Kok nggak ada, kita bongkar semuanya. Aku lempar ke laut. Dia berkata, awak kapal ini, wahai Imam, engkau sudah gila membuang harta sekian banyaknya itu. Jawab Imam apa? Engkau yang gila.
Aku nggak rela setelah aku mengarungi daratan-daratan untuk mengumpulkan hadis-hadis ini. Aku menjaga diriku, mengumpulkan ilmu, mencari ilmu tersebut. Kemudian dalam suatu ketika aku diingat sebagai seorang yang pernah tertuduh mencuri. Beliau nggak rela untuk menjaga keotentikan ilmunya tersebut. Padahal kalau kira-kira beliau itu berhujah, ini punya aku, bisa nggak beliau? Bisa. Tapi beliau lebih rela apa? Udah dihilangkan segala hal yang nanti bisa membawa beliau dituduh untuk mencuri. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, poinnya adalah beliau dari kisah ini berbekal 1000 dinar. Berarti kaya nggak beliau? Kaya. Tapi beliau menghabiskannya untuk apa? Mencari ilmu. Bukan untuk malah membangun rumahnya, mobilnya ditambah-tambah terus, ya. Usaha-usahanya terus dikembang-kembangkan, ilmunya dia tinggalkan, nggak dia kembang-kembangkan. Nah, thalibul ilm, jikalau dia memiliki harta, dia bukan untuk kemewah-mewahan, tapi untuk kebaikan. Maka dari itu lebih baik dia meninggalkan kemewahan kehidupan glamor tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kemudian sedikit lagi insyaallah Syekh penulis kitab Hilyah ini membawakan permisalan yang sangat panjang terkait poin di dalam meninggalkan kemewahan ini adalah masalah pakaian. Ya. Janganlah seorang penuntut ilmu itu terlalu ribet masalah pakaian. Seakan-akan dia itu kalau nggak mengikuti tren itu, wah ini nggak gaul ini, ustadznya ini ketinggalan zaman, masa pakaiannya cuma gitu aja. Jangan, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Hendaknya dia berhati-hati dalam masalah yang seperti pakaian ini. Beliau panjang lebarkan di sini. Di antara poinnya adalah, kita singkat di sini ya. Fakun hadiran fi libasika. Jadilah engkau itu berhati-hati dalam pakaianmu. Li'annahu yu'abbiru li ghairika. Karena pakaianmu itu akan menggambarkan tentang dirimu ya di hadapan orang lain. An taqwimika fil intima. Tentang bagaimanakah pribadimu itu di dalam membangun hubungan, wa takwin, sifat-sifatmu, wa dzauq, perasaan-perasaanmu, ya. Jadi pakaian ini memang sangat penting kiranya diperhatikan. Jangan engkau itu bermudah-mudahan dalam masalah pakaian. Jadi seorang ustadz itu ya harus mengikuti tren misalkan. Seorang thalibul ilm semuanya ya harus tren, pakaiannya harus yang kekinian semua. Nauzubillah, padahal mode zaman sekarang ini seakan-akan semakin kekurangan bahan. Seakan-akan yang bahannya itu minim itulah tren. Alaysa kadzalik? Kita lihat terlebih masalah pakaiannya para akhwat, perempuan. Yang disebut tren itu adalah pakaian yang semakin minim. Bukan yang semakin menutup, tapi malah semakin minim, semakin rapat, semakin singset. Wah, masya Allah itu. Jangan. Hendaknya berhati-hati. Al-hilyatu fil zahiri tadullu ala mailin fil batini. Sesungguhnya perhiasan di luar, di antaranya pakaian itu, menunjukkan kecondongan di dalam hatinya. Jadi bukan berarti sing penting hati ini kan api. Ini salah. Justru luar ini itu menunjukkan hatinya. Kalau hatinya baik, insya Allah luarnya pun juga akan dikemas dengan yang baik. Bukan malah sebaliknya. Gitu kan. Itulah yang tepat. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, hendaknya thalibul ilm tinggalkan kemewahan dari pakaian-pakaian yang sifatnya sekarang tren-tren yang mungkin tidak benar. Lebih baik kita memakai pakaian yang seadanya, secukupnya,
Dan bahkan kita mensyukuri yang sudah ada. Kita merealisasikan adab yang sebelumnya. Al-qana'atu waz-zahadah. Kita qana'ah dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Jangan kita menuntut. Umi misalkan, saya tidak mau belajar kalau nggak diberikan baju baru. Jangan. Baju yang sekarang dipakai masih bagus misalnya. Nggak harus baju baru. Yang penting bajunya itu baik, bersih. Itu lebih baik. Dan zuhud dia. Kalau dia cukup dengan 1, 2, 3, 4, cukup sudah, jangan tambah lagi. Sampai itu rusak barulah dia berganti, dia nambah lagi. Kata. Itu yang lebih baik ma'asyiral muslimin. Dan sungguh terkadang memang pakaian ini pun juga memang harus diperhatikan. Dia berhati-hati, tandanya bukan berarti milih pakaian yang paling jelek. Kalau thalibul ilm menghadiri majelis ilmu pilih yang jelek-jelek saja sudahlah, yang seadanya. Jangan juga. Justru kita pilih yang terbaik. Karena menuntut ilmu itu ibadah. Kita mencari ilmu ini, kita menghadiri majelis ilmu ini, kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan kepada Allah, kita menghadap kepada Allah, semoga dapat ilmu yang bermanfaat, dituliskan amal perbuatan kita sebagai pemberat amal-amal kebaikan kita. Kita pilih pakaian yang terbaik dari pakaian-pakaian kita. Kalau bisa yang paling baru dipakai, tidak apa-apa. Jangan nunggu lebaran saja. Biasanya ini sudah mau mendekati Ramadan. Musimnya nanti berburu pakaian baru. Jangan nunggu lebaran. Ketika taraweh, ketika ibadah, ketika menghadiri masjid, dipakai pakaian. Sudah pakai pakaian baru itu. Yang terbaik. Karena ma'asyiral muslimin, ketika ibadah justru kita harus lebih memperhatikan lebih. Bagaimana diantaranya pakaian kita. Karena kita ini mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah kita malah mengagungkan makhluk. Kalau ketemu orang penting kita baru pakai pakaian yang Masya Allah. Bahkan rela kita menyewa jas. Untuk yang laki-laki, kita nyewa, rela memakai pakaian apa. Untuk makhluk padahal itu. Tapi untuk Allah kita sekedarnya. Untuk sholat, wis pakai kaos sajalah, kaos sarungan cukup. Yang penting kan nutup aurat. Jangan ma'asyiral muslimin. Jangan. Kita ini menghadap Khaliq. Al-Khaliq yang menciptakan kita, yang menciptakan makhluk, yang menciptakan para pemimpin, orang-orang penting itu Allah. Kita justru harus lebih di hadapan Allah. Meskipun Allah menerima ibadah kita dengan pakaian yang tertutup sekedar diterima, tapi alangkah baiknya kita memakai pakaian-pakaian yang baik tersebut di dalam momen-momen ibadah kita. Yang bisa kita contoh di sini adalah seorang imam, Imam Malik bin Anas. Lagi-lagi beliau itu adalah seorang imam yang dikenal sangat perhatian dengan pakaiannya. Beliau itu suka memakai pakaian yang baik, memakai celak, ismit, kemudian memakai wangi-wangian. Terlebih ketika beliau sedang menyampaikan hadis. Seakan-akan sampai murid-muridnya yang berbicara itu. Seakan-akan muridnya berbicara bahwa Imam Malik ini itu pakaiannya sering gonta-ganti dan semuanya bagus. Dipakai ketika apa? Ketika mengajar, menyampaikan hadis. Itu Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Beliau memakai pakaian terbaiknya, pakaian yang paling mahalnya kapan? Ketika menyampaikan hadis Nabi, ketika menghadiri majelis ilmu. Beliau pilih majelis ilmu itu sebagai tempat untuk beliau memakai itu, tidak lain tidak bukan untuk juga pertama ibadah dan juga mengagungkan ilmu yang dia bawa. Dia membawa ilmu hadis, dia mengetahui hadis, menghafal hadis, menghafal Al-Quran. Dia menjaga dirinya. Dia mengagungkan ilmu yang dia bawa dengan memakai pakaian yang terbaik tersebut ketika menyampaikan ilmu-ilmu tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu insyaallah ma'asyiral muslimin wal muslimat
Di antara adab-adab dari adab penuntut ilmu terhadap diri pribadinya yang bisa ia lakukan, yang ke-10 adalah meninggalkan hidup kemewahan. Janganlah dia itu ingin hidupnya mewah. Penuntut ilmu itu harus siap untuk hidup yang ya agak sedikit soro lah. Saya dahulu ketika di pondok itu, Masya Allah, pondok kami itu, pondok saya dahulu airnya asin. Jadi kalau kita mau kumur-kumur untuk wudhu, untuk mandi, membersihkan mulut ini, itu sudah asin karena dekat laut memang. Airnya asin. Mungkin nggak semua orang pun juga akan betah di situ. Kemudian sering air asin itu tidak cocok dengan kulit-kulit kita. Jadi sering ada beberapa murid-murid itu yang sampai kulitnya ya, bahasanya gudikan, sakit kulit itu banyak sekali. Soro. Dan juga di sana subhanallah dahulu ya, kalau sekarang pondoknya sudah Masya Allah. Dahulu itu masih biasa. Saking sederhananya, di sana itu kipas angin pun juga terbatas. Jadi kalau malam itu kita sering berperang tidurnya dengan nyamuk. Nyamuknya besar-besar, Masya Allah. Sering kita itu pergi ke masjid untuk tidur di masjid. Karena kipas angin di masjid lebih besar daripada kipas angin di kamar. Di kamar sudah rebutan, sedikit lagi sumuk dan banyak nyamuknya. Masya Allah. Sedikit soro. Apalagi kisahnya Imam Ahmad tadi. Ketika di dalam membawa ya ilmu ini, beliau sampai rela di penjara. Kurang susah apa beliau? Begitulah ma'asyiral muslimin. Janganlah seorang thalibul ilm itu pinginnya nanti angan-angannya, kalau saya sudah mondok sekian tahun, hidup saya enak, saya jadi kiai, saya punya pondok, saya bisa ini, saya punya harta sekian. Lah, justru dia abdikan dirinya untuk mengamalkan ilmunya. Dia jangan sempatkan terbesit untuk menikmati hidup yang dunia yang fana ini. Rugi dia. Justru merusak niatnya yang sudah dia tata di awal dahulu menuntut ilmu. Ketika nanti dia jadi kok malah menikmati seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu insyaallah. Afwan, kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita tutup majelis kita ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.